Hari ini saya akan masuk dalam sesi loving people. Tapi saya beri judul khotbah saya, parameter kesuksesan hidup. Saudara, dari kecil kita selalu diajar tentang arti kata sukses. Baik kita maupun anak-anak kita, cucu kita suruh mereka sekolah sungguh-sungguh supaya nanti besar kamu jadi orang sukses. Kita pun dididik demikian dan kita pun mengajar anak-anak kita begitu. Kamu harus sekolah sungguh-sungguh supaya kamu bisa jadi orang sukses. Nah sayangnya, kesuksesan yang kita maksud selalu diidentifikasikan dengan kekayaan. Orang kalau sudah kaya baru dibilang sukses. Otomatis kita mendidik anak-anak kita, bahkan kita pun dibesarkan demikian, bahwa kalau kamu mau jadi orang sukses, kamu harus kaya. Bahaya sekali paradigma ini, karena ternyata arti kesuksesan di mata Tuhan berbeda. Kalau kita menilai kesuksesan hidup ini hanya dari sudut pandang kekayaan, maka kita akan bilang, time is money. Waktu adalah uang. Dan kita akan bilang, money is everything. Uang adalah segalanya. Gak ada uang gak bahagia. Tanpa uang gak bisa beli apa-apa. Betul ibu-ibu? Yang ketiga, kita selalu bilang sama orang, apa untungnya buat saya? What's for me? Karena kita selalu mengukur sukses itu dengan kaya, maka segala-galanya kita lihat dari sudut pandang uang. Waktu adalah uang, uang adalah segalanya. Orang lain apa yang bisa mereka kasih buat kita, untungnya apa buat kita. Mari kita lihat kacamata firman Tuhan tentang arti kata sukses dalam kehidupan. Dalam Matius 25, 31, 46 ini panjang. Saya ingin saudara baca hanya 34 sampai 36. Mari sama-sama, 3, 2, 1. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mari lihat firman Tuhan ini baik-baik. Judul perikopnya jelas sekali. Penghakiman terakhir. Saya bisa pastikan kepada Anda bahwa ukuran kesuksesan di mata Tuhan ditentukan oleh hal-hal ini. Kalau manusia bilang seberapa banyak yang dia bisa capai, seberapa banyak yang dia bisa miliki, seberapa banyak yang dia bisa peroleh selama dia hidup, dia harus kaya untuk jadi sukses. Saya mau bilang gini, justru bagi Tuhan sebaliknya. Di mata Tuhan, kesuksesan hidup kita bukan ditentukan dari seberapa yang kita bisa miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa beri buat orang lain. Saya mau bilang pada Anda, jangan lupa bahwa hidup kita pada akhirnya yang menilai adalah Tuhan, bukan manusia. Kita ingin sukses di mata manusia, kita ingin sukses di mata orang. Oleh karena itu kita bilang, kalau kaya baru sukses. Tapi bagi Tuhan, bukan seberapa banyak yang kita bisa miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa beri. Apa artinya kaya kalau tidak berguna? Orang kaya rumahnya besar, kamarnya banyak. Dan kalau kita tur keliling rumahnya, dia akan bilang ini kamar tamu, ini kamar tamu, ini kamar tamu. Tapi saya mau tanya, berapa banyak tamu yang pernah tidur di kamar itu? Saudara, dalam Filipi 1 ayat 22a, Rasul Paulus mengatakan begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan bekerja memberi buah. Berbeda sekali dengan apa yang kita katakan dan apa yang kita diajarkan selama kita hidup di bumi. Bahwa orang akan berkata begini, bekerja untuk mendapat, bekerja untuk menjadi kaya, bekerja supaya bisa makan, bekerja supaya kita bisa punya hidup, mencukupi kebutuhan hidup.
Yes, kita harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi pernahkah Anda berpikir bagaimana dengan pekerjaan Anda, dengan usaha Anda bisa memberi? Saudara, hidup ini bukan hanya untuk jadi kaya, tapi kesempatan untuk berkarya. Selama kita masih bisa, mari hidup berguna. Di mata Tuhan, Tuhan tidak akan tanya seberapa banyak aset yang engkau sudah miliki. Tuhan gak akan tanya seberapa tinggi jabatanmu, seberapa terkenal kamu. Hal-hal itu yang menjadi ukuran manusia tentang arti kesuksesan, bukan? Kalau dia tenar, jalan ke sana sini semua orang kenal. Kalau dia bisa beli rumah banyak, beli mobil mewah. Kalau dia bisa keluar negeri terus, kita bilang mereka sukses. Kita undang mereka jadi pembicara seminar kesuksesan. Dengar baik, pada akhirnya tidak ada yang Anda bisa bawa ketika Anda nanti tidak ada. Pada akhirnya Tuhan yang akan menilai sukses atau tidaknya hidup kita. Dan di mata Tuhan, bukan seberapa banyak yang Anda bisa miliki untuk dirimu sendiri, tapi seberapa banyak yang Anda bisa beri. Katakan amin. Saya akan masuk di poin pertama tentang arti kesuksesan hidup menurut firman Tuhan. Yang pertama, kesuksesan hidup kita di mata Tuhan adalah tentang how we treat people. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Baca dua ayat ini sama-sama, Galatia 5 ayat 14, 3, 2, 1. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari baca Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengar baik, Anda tidak perlu capek-capek baca hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus dan Rasul Paulus telah memberikan summary conclusion dari semuanya. Seluruh isi kitab hukum Taurat itu cuma satu kesimpulannya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain perbuat kepadamu. Sukses atau tidaknya hidup kita di mata Tuhan tergantung dari bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Saya mau kasih tahu, the best standard in customer service is yourself. Standar customer service yang terbaik adalah diri kita sendiri. The key to excellent service is yourself. Berapa banyak di sini yang senang dilayani orang dengan baik? Berapa banyak Anda yang senang sekali ketika Anda makan di restoran, waitressnya ramah, serving the best food. Anda masuk ke hotel, hotelnya bersih, Anda dilayani dengan sangat ramah, Anda dihargai. Berapa banyak itu? Listen up. Kalau Anda ingin dihargai, hargai juga orang lain. Firman Tuhan sederhana. Sebagaimana Anda ingin diperlakukan, perlakukan juga demikian kepada orang lain. Saya simpulkan dengan 4 kalimat ini. Don't sell what you won't buy. Jangan jual yang Anda tidak mau beli. Don't make what you won't wear. Jangan bikin yang kamu sendiri tidak mau pakai. Don't cook what you won't eat. Jangan masak yang Anda sendiri tidak mau makan. Don't give what you won't take. Jangan berikan yang Anda sendiri tidak mau ambil. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda tidak mau makan makanan basi, jangan berikan makanan basi kepada pembantumu. Kalau Anda ingin dihargai, hargai juga semua orang. Saudara, saya punya mama yang hebat sekali menurut saya. Dia pintar masak, pintar cari uang, luar biasa. Saya pikir dia punya business minded. Dia punya masakan favorit saya, yaitu bumbu ayam pacamke. Ayam rebus, ayam kampung yang direbus terus dikasih bumbu. Nah, dia pintar bikin bumbunya. Saya mau kasih tahu, enak banget. Saya bilang gini sama mama saya, Mam, ini bumbu kalau dipatenin
dimasukin ke botol-botol, kita bisa ekspor loh ke luar negeri. Di toko-toko oriental, toko-toko Asia, di Australia, di Amerika, di Hong Kong, di mana-mana, itu kan banyak jual sambal botol segala macam. Ini kalau anak-anak student overseas yang nggak becus masak, tinggal rebus ayam, tinggal beli bumbunya, udah hauce banget. Enak banget. Saudara, mama saya bilang gini, jangan atuh, kan harus pakai pengawet. Kalau pakai pengawet kan ngeracunin orang. Saya ngelihat mama saya dengan tatapan, aduh, saya yang hamba Tuhan lebih business minded dari mama saya. Karena saya bilang kan ada pengawet yang diizinkan, mah, memang diizinkan. Dia bilang janganlah, buat apa cari uang kalau ngeracunin orang. Waktu saya dengar mama saya ngomong ini, saya berpikir begini, alangkah indahnya dunia kalau semua pengusaha mikir kayak begitu. You know, when you wanna love people through business, ketika Anda mau belajar mengasihi orang lewat usaha atau pekerjaan Anda, jangan cuma cari untung, don't just look for profit, but credit. Dalam dictionary, arti kredit di sini bukannya hutang, tapi influence, katakan influence, pengaruh, efek, dampak. Yang ketiga, impact, pengaruh dan dampak. Kalau Anda mau bikin usaha, jangan fokusnya cuma cari untung doang. Apa yang Anda bisa dapat? Tapi pikirkan bagaimana Anda bisa menciptakan sebuah pengaruh positif buat hidup orang banyak. Bagaimana lewat bisnis Anda bisa membawa sebuah pengaruh dampak yang besar bagi orang banyak. Dalam 1 Korintus 10 ayat 24 kita baca sama-sama. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Mana ada orang bisnis mikirin keuntungan orang, yang ada juga kita mikir untung kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan, kalau Anda mau sukses di mata Tuhan, jangan berdagang hanya untuk untungmu sendiri. Anda pasti untung, percayalah. Tapi pikirkan untung apa yang Anda bisa berikan buat orang lain. Pikirin nasib orang banyak. Fokus kepada kebutuhan orang, bukan cuma seberapa banyak keuntungan yang Anda bisa dapat. Mari belajar dari seorang konglomerat. Pasti banyak pengusaha yang bilang tuh pendeta gak ngerti apa-apa. Mari belajar dari salah satu konglomerat dunia bernama Jack Ma, founder dari Alibaba.com, yang notabene bukan anak Tuhan, tapi menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga. Dia berkata begini, if you want to be a great company, think about what social problem you can solve. It's about solving the social problems. Artinya gini, bisnis yang sukses itu, yang besar, adalah perusahaan yang menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat. Lihat nih, orang dunia aja bisa mikir bagaimana bisnisnya bisa menyelesaikan masalah sosial. Betapa hebatnya Alibaba.com menjadi salah satu pelopor dari bisnis online selling. Kita sekarang gak perlu masuk ke pasar-pasar hanya untuk cari barang paling murah. Kita tinggal search di online stores. Luar biasa dia menolong orang. Saya mau cerita, waktu saya pertama kali jadi seorang ibu, saya melahirkan Chloe dan Zoe, anak kembar perempuan saya yang pertama. Saya itu mama zaman now yang kagak ngerti pakai cukin. Ngerti cukin? Cukin itu kain panjang 2 meter yang dipakai buat gendong bayi, terus dipelintir-pelintir di pundak gitu. Nah, saya nggak ngerti itu cara pakainya. Maaf, jangan berpikiran kotor. Saya pakai anduk aja, saya pelintir-pelintir melorot melulu. Bahagia suami saya. Tapi kalau kita gendong anak, nggak bisa kalau nggak becus melintirnya, bisa jatuh. Apalagi saya punya anak kembar. Nah, di Australia kan nggak ada pembantu, nggak ada suster. Gimana caranya saya bisa gendong anak sambil masak, sambil ngegosok, ngurusin rumah, nyapu. Gimana caranya? Saya pusing. Ternyata ada orang kreatif yang memikirkan kebutuhan mama-mama zaman now. Dia ciptakan cukin, ya, gendongan bayi, baby strap, yang pakai itu ring di pundaknya. Yang sistemnya seperti pakai ikat pinggang, tinggal ditarik kencang gitu. Saya pakai kanan kiri, bos. Saya gendong Chloe Zoe di kanan kiri, saya masak. Saya gendong Chloe Zoe, saya nyetrika sambil goyang-goyang gini biar dia tidur.
kreatif. Bisnis yang kayak gini yang menjawab kebutuhan orang. Betul? Mungkin untungnya gak seberapa, tapi dibeli banyak orang karena menjawab kebutuhan. Contoh lain lagi, tongsis. Menjawab kebutuhan orang-orang narsis. Kalau Anda gak jago selfie, Anda gak tahu teknik yang bagus, apalagi Anda bertangan pendek. Anda begini, wih, muka gua gede banget. Double chin. Hidungnya kurang mancung, geser dikit. Agak malu kalau dilihat orang. Pernah gak Anda selfie terus diliatin orang malu? Pernah saya, thanksin juga. Tapi kalau kita pakai tongsis, kelihatan lebih profesional, bukan? Bersyukurlah kepada orang-orang yang memikirkan kebutuhan orang banyak. Saudara, ada sebuah perusahaan yang saya kenal pemiliknya. Dia jual bisnis chemical, yaitu food coloring and clothing garment coloring. Pewarna pakaian dan pewarna makanan. Satu hari dia cerita sama saya, dia bilang dia jual pewarna buat makanan dan pakaian. Dan saya tanya, jual nggak bro pewarna pakaian kepada pedagang makanan? Dia bilang, ya jual lah. Orang mereka mau beli. Anak orang ini, kenalan saya ini adalah hamba Tuhan. Diaken di sebuah gereja yang saya layani. Saya syok. Banyak anak-anak Tuhan yang berbisnis cuma buat cari untung. Gak mikir kalau apa yang dia jual bisa ngeracunin orang. Memang banyak yang akan beli pewarna pakaian untuk makanan. Tapi untungnya seberapa sih? Kalau dibandingkan dengan dampak yang dilakukan, meracuni banyak anak-anak sekolahan di mana-mana. Lihat baik, akibat orang tidak pernah pikirkan apa yang mereka bisa lakukan buat orang lain, bagaimana mereka bisa jadi berkat. Orang hanya pikir keuntungan dan mereka merugikan orang lain. Saya mau memperkenalkan sebuah term yang namanya social entrepreneur. Social entrepreneur mempunyai pengertian. Seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship, berbisnis, untuk melakukan perubahan sosial, terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Bisnis itu bukan hanya untuk cari untung, tapi Anda bisa berbuat baik sambil berbisnis. Anda bisa pikirkan bagaimana bisnis Anda bisa menolong anak-anak yang kelaparan. Anda bisa pikirkan bagaimana bisnis Anda bisa menolong orang-orang yang tidak bisa sekolah. Saudara, saya suka sama Jack Ma karena dia bilang begini, my job is to help more people have jobs. Keren gak? Pekerjaan saya adalah menolong supaya lebih banyak orang bisa punya pekerjaan. Beda sama orang-orang yang penting sukses, kaya. Apa yang mereka lakukan? Mereka pakai gaya kodok. Mereka tendang kanan, tendang kiri, sikut kanan, sikut kiri. Peduli amat orang lain kehilangan pekerjaan, yang penting mereka naik terus. Perusahaan-perusahaan sering bilang gini, how can I help you? Pertanyaan saya, apakah benar bisnis Anda menolong orang? Saudara, dalam Amsal 22 ayat 16 dikatakan, orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri akan merugikan dirinya sendiri. Jangan sampai Anda cuma mikirin untung aja dan Anda menindas orang hanya buat untung. Kita harus belajar bahwa Tuhan mau kita peduli orang lain. Kita harus pikirin kebutuhan orang banyak. Kita harus pikirin apa yang terbaik buat orang lain. Kita harus berpikir bagaimana bisnis kita bisa nolong orang. Make the world a better place. Kalau Anda tidak peduli kesuksesan di mata Tuhan, terserah Anda mau jalanin bisnis Anda seperti apa. Tapi saya kasih tahu, firman Tuhan bilang Anda harus peduli orang lain. Henry Ford bilang begini, a business that makes nothing but money is a poor business. Bisnis yang gak bikin apa-apa tapi duit adalah bisnis yang miskin. Anda mau jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan atau orang kaya di hadapan Tuhan? Well, saya mau kasih tahu, Yesus yang Anda sembah adalah seseorang yang sangat penuh perhatian. He's a caring guy, he's a super guy. I love him. Anda tahu bahwa banyak hamba Tuhan yang senang banget bisa khotbah di depan ribuan orang, tapi mereka gak pernah peduli apakah orang yang datang itu lapar, haus. Mereka gak pusing, yang penting mereka khotbah, ribuan orang dengar, tepuk tangan dan pulang. Dan mereka dapat setoran.
Tapi Yesus, dia peduli banget sama orang banyak. Ketika murid-muridnya bilang gini, Yesus suruh mereka pulang. Yesus bilang gini, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Bayangin, Yesus tuh caring banget gak? Yesus tuh peduli banget sama orang. Biasanya pendeta khotbah aja, tenar aja, peduli amat orang banyak. Yesus enggak. Yesus peduli sama orang yang dengerin dia. Mereka lapar enggak? Ntar mereka pulang, mereka pingsan lagi. Man, you should care about people because Jesus cares about people. If you love people, you care about them. You think of people's best interest. Kalau engkau mengasihi sesamamu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, engkau harusnya peduli sama mereka. Engkau pikirin apa yang terbaik buat mereka. Engkau nggak cari kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Engkau akan dahulukan orang lain dulu di depan kita. Kita mungkin akan mengorbankan kepentingan kita sendiri buat orang banyak dan tidak memanfaatkan orang lain. Dan yang satu hal yang pasti, kalau engkau mengasihi orang, engkau pasti memberi. Kata kasih itu sama dengan memberi. It's amazing. Yang kedua, bagaimana kita bisa sukses di mata Tuhan? Tergantung dari bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan kasih buat kita. Waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berkarya. Banyak orang akan bilang, time is money. Tapi kita harus mengerti bahwa time is not money. Time is an opportunity. Waktu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita bisa berkarya. Menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Memaksimalkan potensi yang Tuhan beri buat kita. Kita bisa dipercaya dengan semua yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, kita pakai waktu kita untuk jadi berkat buat orang banyak. Matius 7 ayat 21 bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang ingin masuk sorga? Angkat tanganmu tinggi, malaikat jepret. Listen now, kalau engkau ingin jadi orang yang berhasil di mata Tuhan, time is not about money. Waktu adalah kesempatan. Katakan, waktu adalah kesempatan. Kesempatan untuk menghidupi kehendak Tuhan. You know what? Time is not always about money. Saya tidak dibayar untuk menolong orang miskin di Indonesia. Saya belusukan keluar masuk pedalaman, naik turun gunung, nyeberang lautan dengan ombak yang tinggi. Saya ini nggak jago berenang, tapi nekat ke pulau-pulau di Indonesia. Saya baru pulang dari Papua dan baru semalam pulang dari Sumba. Dengar baik, nggak ada yang bayar saya untuk lakukan itu. Nggak ada konglomerat yang bayar saya, nggak ada pemerintah yang bayar saya, dan tidak ada gaji dari Yayasan Tangan Pengharapan untuk saya. Saya lakukan ini untuk Tuhan karena Tuhan panggil saya. Apakah gampang? No. Apakah enak? No. Capeknya luar biasa. Saya punya masalah dengan tulang belakang dan jalan yang saya harus lalui itu penuh dengan goncangan. Tidak berhenti. 6 jam, 8 jam. Dalam sehari saya bisa duduk di mobil 10 jam. Pinggang saya sakit luar biasa, tapi saya terus lakukan untuk Tuhan. Time is not about money. Time is an opportunity to serve God. Saya kasih tahu, saya diundang bicara ke universitas-universitas. Setelah saya bicara, saya dikasih amplop. Saya kembalikan. Bukan sok kaya, bukan gak butuh duit. Tapi saya melihat waktu yang saya berikan untuk bisa bicara di depan para mahasiswa yang notabene bukan orang Kristen adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya jadi saksi Tuhan. Bahwa ada orang Kristen yang peduli Indonesia. Bahwa saya dipanggil bukan hanya untuk buka gereja dan tidak lakukan apa-apa, tapi saya jadi gereja Tuhan yang hidup. Amen. Dengar baik.
Saya tidak dibayar sama sekali untuk konselingin orang. You know, pendeta tuh digaji full time sama gereja. Saya nggak ada gereja yang gaji saya. Tapi tiap hari orang bisa konseling sama saya itu minimal 10. Baik lewat Instagram, Facebook, mereka WhatsApp saya, mereka email, mereka cerita masalah mereka. Bahkan banyak jemaat CLCC yang kontak saya. Well, you know what? Saya bersyukur karena Tuhan masih percaya saya. Saya konselingin mereka satu-satu, duduk ambil waktu berjam-jam untuk jawab satu-satu. Saya nggak hitung-hitungan. Saya tahu Tuhan akan pelihara saya. Time is not always about money. Time is an opportunity to serve God and to love people. Saudara, waktu ini terbatas. Saudara nggak tahu saudara akan selesai kapan. Tuhan akan datang kapan dalam hidup Anda. Anda harus siap kapan saja Tuhan jemput. Jangan sia-siakan waktumu hanya untuk cari uang. Dengar, pakai hidupmu untuk jadi berkat. Hidup ini adalah membangun apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan buang waktumu dan dedikasikanlah hidupmu untuk 3 kelompok orang ini. Yang pertama, beri waktumu untuk orang-orang yang menolong Anda membangun. Pasti ada orang-orang yang menolong Anda membangun. Contoh, ada orang yang memberikan bantuan uang sekolah, ada orang yang memberikan Anda tumpangan, ada orang yang mensupport Anda dalam modal usaha dan sebagainya. Orang-orang yang menolong Anda itu orang tua Anda. Kasih waktu buat mereka. Jangan ketika Anda kecil, Anda digendong-gendong, Anda dimandiin, Anda sakit dirawat, Anda dimasakin, disetrikain bajunya. Setelah Anda besar, Anda cuma sibuk sama pacar Anda. Tolong kasih waktu buat orang tuamu. Waktu mamamu harus belanja sebulan sekali, gotongin tuh belanjaannya, berat tahu. Jangan cuma gendong pacar, gendong mamamu. Well, kita kadang-kadang tidak tahu berterima kasih. Orang tolong kita, tapi setelah kita kuat, kita lupa siapa yang tolong kita. Yang kedua, beri waktu Anda untuk orang-orang yang membangun bersama Anda. Timmu, your team, your staff, pegawai-pegawaimu, itu orang-orang yang membangun bersama Anda. Perhatikan mereka, care for them. Pikirin anak-anak mereka bisa sekolah nggak, gajinya cukup nggak, mereka sehat nggak, mereka tinggal di mana, kontrakannya bocor nggak. Care for them. Masa depan mereka gimana? Tanpa mereka Anda tidak bisa lakukan apa-apa. Saya sayang sama tim saya, karena saya tahu tanpa mereka visi besar yang dari Tuhan untuk Indonesia nggak bisa jadi apa-apa. Saya butuh tim saya di seluruh Indonesia untuk bersatu hati melakukan misi yang Tuhan kasih. Memastikan setiap anak bisa sekolah dengan baik, bisa makan, mereka sehat, mereka ditanamkan nilai-nilai kebenaran dan takut akan Tuhan dan karakter yang baik. Sayanglah sama pembantumu. Tanpa mereka engkau gak bisa dagang. Sayangi sustermu. Jangan kalau lagi makan siang di restoran, kemahalan, dia gak usah, ntar makan di rumah aja. Sustermu gendong bayimu, engkau enak-enakan makan steak di depan dia. Kalau lu pelit jangan makan di restoran steak kalau bawa dia. Makan di nasi goreng aja. Listen up. Beri waktu buat orang-orang yang membangun bersama kita. Yang terakhir, beri waktumu untuk orang-orang yang akan meneruskan apa yang Anda bangun. Generasi penerus bicara soal legacy. Anak-anakmu, orang-orang yang Anda mentor, orang-orang yang akan meneruskan perjuangan Anda, karena perjuangan kita panjang. Mungkin saya tidak bisa menyelesaikannya sampai akhir Indonesia berubah, tapi saya percaya saya akan meneruskannya kepada orang-orang yang tepat yang Tuhan akan kirim buat saya. Jangan buang waktumu dengan kelompok-kelompok teman yang hanya mengotori telinga, hatimu, dan pikiranmu. Uji hubunganmu dengan semua orang. Jangan duduk nongkrong sama orang-orang yang tidak menyegarkan jiwamu. Ada orang yang kalau kita ketemu dia, isinya cuma satu, komplain. Komplain tentang mertuanya, komplain tentang suaminya, komplain tentang semuanya. Capek dengerin mereka. Kumpullah sama orang-orang yang menyegarkan jiwamu. Lebih baik cari teman tuh yang lucu. Paling enggak engkau tertawa terus, stresmu hilang. Cari suami tuh jangan yang ganteng, mendingan yang lucu aja. Mau marah gak bisa, mukanya lucu banget. Yang kedua,
Ujilah teman-temanmu apakah mereka mempertajam pemikiranmu. Cara pandangmu, dipertajam gak? Ada teman-teman tuh yang gak mempertajam malah mengacaukan. Yang ketiga, uji apakah teman-temanmu itu mengarahkanmu ke arah yang baik. Fokus kepada kebenaran. Ada anak muda, bukan anak muda lagi, istri zaman now yang dia gak bahagia sama suaminya, ribut terus. Dan dia konseling sama saya. Dan saya selalu kasih nasihat firman Tuhan. Dan satu hari dia bilang gini, bosen gua ngomong sama lu. Isinya cuma firman Tuhan. Saya bilang, jangan salahin gua, lu nanyanya ke siapa? Dia bilang gini, mendingan gua konseling sama temen gua. Temen gua bilang gini, ayo gua bantu racunin laki lu. Hei, hati-hati. Jangan cari teman yang merusak hubunganmu. Teman-teman yang bikin kamu curiga sama suamimu itu gak baik. Karena pernikahan tidak bisa dibangun tanpa nilai kepercayaan. Buat apa berteman sama orang yang bikin kita tambah stres? Hidup udah susah. Yang terakhir, Anda mau sukses di mata Tuhan? Tergantung dari bagaimana Anda menggunakan uangmu. Musuh Yesus yang terbesar dalam hidup kita adalah Mammon. Let me tell you this. Dunia bilang money is everything. Untuk segala sesuatu butuh uang katanya. Let me tell you. Anda tidak butuh uang untuk bisa apapun, tapi Anda butuh Tuhan untuk semuanya. All you need is God. Saudara, Anda bisa dapat istri yang baik, suami yang baik yang bisa mencukupi kebutuhanmu, itu Tuhan yang kasih. Jangan fokus sama uangnya, sumber yang ngasih sumber. Yang kedua, Anda bisa tidur nyenyak di atas kasur yang enak, itu dari Tuhan. Orang kaya banyak duit gak bisa tidur nyenyak, banyak loh. Anda bisa makan enak dengan lidahmu, itu dari Tuhan. Uangmu cuma bisa beli makanan steak yang mahal, tapi rasa enak itu dari Tuhan. Anda bisa buang air di toilet yang bisa manasin belakangmu itu. Dengerin, itu dari Tuhan. Biar toiletmu super dari Jepang, dari Jerman, tapi kalau Tuhan tidak membuat engkau bisa buang air, gak ada gunanya tuh toilet, buang aja. Saya buktikan uang bukan segalanya. Lu bisa beli king coil, lu bisa beli steak, lu bisa beli apapun yang pakai duit, tapi yang bisa membuat engkau menikmatinya hanya Tuhan. Uang gak bisa beli nyawa. Berapa banyak orang kaya berobat sampai kemana-mana. Kalau Tuhan mau panggil, Tuhan panggil. Uang gak bisa beli nyawa. Ingat, hati-hati, jangan pernah bilang money is everything. You will die, I'll tell you this. God is everything. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 10 kita baca sama-sama. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada kabar buruk yang saya mau kasih tahu. Kalau Anda begitu cinta sama uang, uang itu tidak cinta sama Anda. Uang itu cuma satu yang akan dilakukan dalam hidupmu. Membuat engkau menyimpang dari iman dan membuat engkau menyiksa dirimu dengan berbagai duka. Orang kalau udah jatuh cinta, pasti dia buru orang yang dia cintai. Waktu Jojo jatuh cinta sama saya, Cil. Ini sekedar penegasan, bukan saya yang ngejar Jojo. Ketika Jojo jatuh cinta sama saya, di kelas dia ambil gitar, dia nyanyi, jreng. Heni ku cinta kau, cinta kau. Dia ajakin saya ke toko buku, alasan doang. Ajakin saya ke pom bensin. Ampun, dia gak ngerti cara deketin cewek, dia ajaknya ke pom bensin, saudara. Tapi cuma satu tujuannya, dia mau kejar saya. Pulang sekolah saya ditungguin. Dia udah naik motor gedenya itu. Dia bilang, saya antar, Cielah. Dia telepon terus, dia kejar tanpa lelah. Dia takut saya kecantol sama yang lain. Orang kalau udah cinta, dia buru abis-abisan. Nah, ketika kita memburu uang, kita lupa yang lain. Kita bisa korbanin orang lain demi uang.
kita bisa merugikan orang lain. Ketika Anda mengejar seorang perempuan, Anda pasti hajar tuh pria-pria lain yang mau kejar dia juga, betul nggak? Otomatis untuk uang Anda akan korbankan orang lain. Dan gawatnya gini, orang kalau udah jatuh cinta sama seseorang, dia pelit sama orang lain. Begini loh, dia nggak akan mau bagi pacarnya sama orang lain. Jojo itu digemari oleh anak-anak perempuan, kurang asam. Jujur, aduh, kalau udah ketemu Jojo tuh anak-anak perempuan tuh bisa gini. Kok Jojo, kenapa sih ya? Sampai ada yang nge-tag Instagram saya, dia foto sama Jojo khotbah di gerejanya. Dia nge-tag, dia bilang gini, my future husband. Belum pernah kena kutukan itu kayaknya. Man, I can share everything with you except my husband. Enak aja loh. Saya baru pulang dari Sumba, kemarin sampai di sebuah desa namanya Desa Lapinu, Dusun Lapinu. Saudara, saya kasih tunjuk foto Jojo sama orang di situ. Saya bilang ini suami saya. Saya kasih tunjuk anak-anak, ini papa Jojo. Tahu nggak, ada ibu-ibu langsung bilang gini, ibu buat saya saja, buat saya saja. Saya bilang tidak bisa ditukar dengan apapun. Saudara, kita kalau jatuh cinta, kita pelit dong, kita nggak mau bagi sama orang. Tanda orang cinta uang itu satu, medit, pelit, hitung-hitungan sama orang tua sendiri. Pelitnya minta ampun. Dengar baik. Orang kalau pelit itu gak masuk sorga. Didoain sama kanan kirinya, cepet mangkat lo gitu. Tapi kalau orang murah hati, didoain panjang umur ya Bu Heni, panjang umur ya. Amin. Saudara dengar, Anda kalau cinta uang, Anda akan menyimpang dari iman. Kenapa? Demi uang Anda akan sangkali kebenaran. Anda akan kompromi dengan aturan, Anda akan kompromi dengan Alkitab, apapun yang Anda tahu sebenarnya nggak boleh. Karena demi uang. Dan ada yang firman Tuhan bilang gini, cinta uang itu akan membuat kita menyiksa diri kita dengan berbagai duka. Kenapa? Karena saking sibuknya cari duit, pagi sampai malam, Senin sampai Minggu, kita cari duit. Kita kehilangan waktu-waktu berharga kita sama keluarga, waktu berharga bersama anak dan istri. Bahkan ada yang saya temukan, nyata, saksi hidup di depan saya, itu sibuk cari duit. Sampai gak pernah shopping, gak pernah keluar negeri. Baju yang dipakai, baju hadiah melulu. Tahu baju hadiah? ABC, kecap manis, Bango, Alkalin, Jarum Super. Apa tuh merek oli-oli? Ya ampun, beli dong kaos tangan pengharapan. Bisa nolong orang banyak coy. Satu kaos 10 piring makanan bergizi loh. Masa bikin malu duit banyak pakai kaos-kaos begitu. Pakai sendal jepit keplek. Gak pernah dandan. Sekali-kalinya keluar negeri, ironis. Ke Singapura cuma buat berobat. Udah gitu ditemukan apa? Sakit leukemia. Ayo, bagaimana tidak menyiksa diri dengan berbagai duka? Sementara berkat Tuhan itu adalah kemampuan untuk menikmati. Listen, cinta akan uang itu akan membuat kita sengsara, bukan bahagia. Saudara, money is not everything. When you love people, you cannot stop giving. Kalau Anda mengasihi orang lain, Anda mengasihi sesama, Anda akan jadi murah hati. Anda gak bisa berhenti memberi. Love makes you see that money is not everything. Love of money is the root of all evils. Keserakahan membuat orang sengsara. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Karena Winston Churchill. Saudara, saya mau kasih tahu buat Anda yang kaya raya di tempat ini. The more wealth you have, the greater your responsibility. Di hadapan Tuhan, semakin Anda kaya di bumi, semakin besar tanggung jawab Anda. Jangan hidup untuk dirimu sendiri, karena pada akhirnya Tuhan yang akan menilai kesuksesan hidup kita. Saya tutup dengan kesaksian ini. Berapa banyak jemaat
CLCC Bandung yang percaya bahwa saya ini sukses. Karena apa? Karena Anda lihat saya punya yayasan yang memberi makan 5.100 anak di 69 titik dan sebagainya, keluar masuk TV dan lain-lain. Anda bilang saya sukses, betul? Nah tadi kita bilang menurut ukuran dunia kesuksesan berarti kaya, betul? Mari saya buktikan, saya adalah saksi hidup dari Tuhan bahwa saya dan Jojo bukan orang kaya. Saudara, saya sama Jojo sejak memutuskan mengikuti panggilan Tuhan kembali ke Indonesia, kami itu sebenarnya kalau tetap tinggal di Australia, anak-anak saya itu bisa dapat pendidikan yang terbaik. Public school di Australia itu the best. Mereka bisa sekolah dengan kualitas terbaik tanpa saya harus bayar. They deserve that. Itu hak mereka sebagai citizen of Australia. Mereka bisa dapat pendidikan yang terbaik tanpa harus bayar. Tapi karena kami memutuskan pulang ke Indonesia untuk menjawab panggilan kami tidak mampu sekolahkan mereka ke sekolah Kristen, apalagi international school. Karena sekolah Kristen mahalnya minta ampun. Saya pernah coba datangi beberapa sekolah Kristen, saya bilang bisa tidak diskon buat anak hamba Tuhan. Karena saya sama Jojo ini tidak ada pendapatan pasti. Kalau nggak khotbah, nggak bicara, nggak dibayar, berarti nggak khotbah, nggak makan. Sementara saya dan Jojo harus memberi makan sekitar 40 mulut di rumah setiap hari. Dari pagi sampai malam saya harus pikirin staf saya makan apa. Siang makan apa, malam makan apa. Saya harus pikirin orang di rumah makan apa. Saya selesai khotbah, persembahan kasih saya itu hanya untuk uang sayur setiap minggu. Dari persembahan kasih Jojo, kami bayar KPR rumah. KPR kan gak sedikit. Oleh karena itu kami hidup sederhana. Puji Tuhan katanya tampang kami tampang orang kaya. Amin. Tapi dengar, hidup kami sederhana. Mobil saya itu dikasih orang, gak beli sama sekali. Setiap tahun kami ke Australia, tiket kami berlima ada yang bayarin. Karena kami hidup untuk Tuhan. Tuhan pelihara kami dengan luar biasa. Nah kami harus mikirin orang banyak, kami gak bisa mikir diri sendiri. Karena itulah saya tidak sanggup sekolahkan anak saya di sekolah mahal. Setiap kali saya datang ke sekolah-sekolah Kristen, mereka tidak kasih diskon. Akhirnya saya sekolahkan mereka di rumah. Selama 6 tahun Chloe Zoe Excel SD, mereka sekolah di rumah. Saya panggil guru datang ke rumah mengajar mereka. Murah, tidak usah bayar uang pangkal, tidak ada uang seragam, tidak ada uang buku, cukup bayar gaji gurunya aja. Singkat cerita, Chloe Zoe lulus SD. Nah, ketika mereka lulus SD, Jojo bilang, sekolahin aja di sekolah biasa supaya mereka mulai belajar bersosialisasi, punya teman. Nah, saya coba datang ke sekolah Katolik dekat rumah. By the way, sekolah Katolik lebih murah Bapak Ibu. Saya masukin anak saya ke sekolah Katolik itu karena lebih murah. Dan apa yang terjadi? Tidak lama, mereka stres berat. Pertama harus menyesuaikan dengan program sekolah sementara mereka bertahun-tahun homeschooling. Yang kedua, bahasanya mereka gak ngerti. Karena anak-anak saya tiga-tiganya lebih fasih berbahasa Inggris. Jangan salahkan saya, salahkan Mickey Mouse. Tiap hari dari kecil nonton TV, filmnya kan berbahasa Inggris terus. Cucu-cucu kita semua kan berbahasa Inggris. Jadi saya gak ngerti, kok lebih lancar ngomong bahasa Inggris, jagoan mereka daripada saya. Dan yang ketiga, mereka stres karena metode mengajar di sekolah tersebut kejam juga. Kan Katolik itu tegas ya. PR itu matematika bisa 200 nomor dan harus pakai rumus, satu-satu ditulis rumusnya. Nangis tiap malam. Saya bikin pengakuan, saya bangun sekolah di mana-mana, kirim guru ke seluruh Indonesia, anak sendiri gak mau sekolah. Nangis bilang gini, Mama, I don't wanna go to school, I don't wanna go to school. Nangis tiap hari. Saya setiap malam itu doa sama mereka, suruh mereka tidur, dan mereka nangis. Begitu mereka tidur, saya keluar, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, anak saya gak suka sekolahnya, tapi saya harus bagaimana? They deserve the best school, karena saya rampas itu dari mereka. Mereka harusnya bisa sekolah di Australia, dapat pendidikan terbaik tanpa saya harus bayar. Tapi gara-gara ikut mamanya pulang ke Indonesia, mereka kehilangan itu. It's my fault. Kemudian saya bilang sama Jojo, coba kita cari sekolah lain. Jojo bilang nanti kita terpaksa bayar uang pangkal lagi. Saya bilang please,
Kemudian saya ketemu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan tolong saya. Ketemu sama seorang teman. Dia punya sekolah di Kelapa Gading. Kami tinggal di Kelapa Gading di Jakarta. Sekolahnya ini sekolah Kristen dan international, berbahasa Inggris. Saya joke sama dia, saya bilang gini, bro berapa uang sekolahnya? Terus dia bilang gini, kenapa Cici mau sekolahin anak Cici di sekolah saya? Saya bilang, maunya sih gitu, tapi kayaknya gak mampu, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, how much do you pay right now? Berapa uang sekolah di tempat sekarang? Saya bilang sekian. Saudara, dia bilang gini, ya udah Ci, pindahin aja, saya samain aja. I was shocked. Oh my God, uang sekolahnya sama. Tunggu, belum selesai. Cuma Ci, uang pangkalnya tetap harus bayar. Nah itu dia. Masalahnya di uang pangkal mahal banget kan. Saya bilang, aduh saya nggak tahu berapa kamu harus bayar uang pangkal. Saya nggak punya duit cash loh, saya bilang. Terus dia bilang gini, Ci, satu anak 45 juta. My God! Gue udah mikir, aduh mobil satu-satunya dikasih orang, masa gue jual buat anak sekolah, wah gak lucu nih. Terus kemudian saya bilang gini, apa tidak ada kemudahan buat hamba Tuhan? Terus dia bilang gini, Ci, kasih saya bank statement Cici sama Koko 3 bulan, saya mau lihat. Nanti kami rundingkan di sekolah. Saya print kasih dia, dan ditemukanlah memang kami punya KPR dan kami harus banyak pengeluaran, memberkati orang juga. Setiap kali saya punya uang lebih, saya selalu transfer ke beberapa orang yang memang Tuhan taruh di hati saya. Nah, kemudian ketika dia lihat itu, dia bilang gini, Ci, kami bisa kasih diskon maksimal untuk hamba Tuhan 45%. Saya bilang, jadi berapa tuh? Saudara, udah dikasih diskon 45%, masih mahal banget. Kemudian saya bilang, saya ragu-ragu, saya bilang izinkan saya berdoa dulu. Nah, saya pulang, saya cerita ke suami saya, kita berdua lemes. Waduh, 3 anak, belum seragam, belum buku, bisa cepet tiaw. Dari mana duitnya? Akhirnya saya berdoa dan teman hamba Tuhan dari Australia juga, dia datang ketemu saya, dia bilang ini, Henny, lu bisa kasih yang terbaik buat anak orang lain, tapi lu gak bisa kasih yang terbaik buat anak lu sendiri. Saya tahu itu Tuhan. Saya langsung nangis, saya bilang, bukan gak mau, gue punya tanggungan banyak. Gue gak mau hidup untuk diri sendiri, gue gak mau khotbah pikirnya duit, gak mau. Dan you know what, saya minta waktu sama sekolah ini, saya bilang, kasih saya waktu, percayalah saya pasti bayar, tapi izinkan anak saya sekolah dulu supaya gak ketinggalan. Nah Januari 2018, Chloe Zoe Excel baru masuk ke sekolah yang baru ini. Dan guess what, memang beda, harga menentukan kualitas. Sekolah yang lama sama sekolah baru ini, kualitasnya jauh banget. Chloe Zoe ketinggalan jauh banget, sampai diturunin kelasnya. Dari yang dia SMP kelas 1 turun jadi kelas 5, bayangin. Pelajarannya loh, jauh. Tapi tetap ditaruh di kelas SMP, karena usia. Saudara, saya bilang gini sama dia, kasih saya waktu, saya pasti bayar. Saudara, Tuhan itu tidak pernah permalukan hambanya, amin. Saya diberkati Tuhan sama Jojo, tiba-tiba undangan khotbah tuh membabi buta. Saya nggak cari, Tuhan kirim undangan banyak banget. Akhirnya kita lunasin, kita cicil pelan-pelan. Juli lalu beres hutang kami. Saya tutup. Kalau Anda pikir bahwa kekayaan adalah ukuran kesuksesan, orang di depan saudara ini adalah a living proof bahwa kaya di hadapan Tuhan bukanlah seberapa banyak yang kita bisa miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa beri. Kalau kita hidup hanya untuk kaya, kita akan jadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Mari lihat apa yang jadi masalah di negara ini. Pemimpin-pemimpin bangsa yang harusnya kita nilai sukses, duduk paling tinggi di negara ini, punya uang banyak, tapi mereka tidak mementingkan rakyat. Mereka mementingkan diri sendiri, mereka korupsi. Apa jadinya bangsa kita? Bangsa kita menjadi bangsa yang terbelakang. Memalukan. Indonesia terkenal dengan istilah korupsi country. The country of corruption. Dengar, kalau Anda hanya hidup untuk diri sendiri, Anda akan jadi orang yang paling miskin di dunia ini. Hidup ini bukan hanya untuk kaya, tapi kesempatan untuk berkarya. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 10, selama masih ada kesempatan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, katakan sama-sama.
Hidup ini adalah kesempatan